Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema kasus predator anak di Kelapa Nunggal. Perkenalkan, nama saya Liska Dwi Oktavia, NIM 20021301042. Di sini saya akan menjelaskan akar penyebab kasus predator anak di Kelapa Nunggal. Akar penyebab dari kasus predator anak di Kelapa Nunggal dilakukan oleh FCR karena si pelaku ingin melampiaskan hasrat seksualnya secara paksa kepada anak-anak sehingga hak anak-anak yang dilecehkan dan disodomi ikut rebut juga. Diberitakan sebelumnya aksi bejat FCR sudah berlangsung sejak tahun 2019. Hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Sukabumi, sementara terdata 19 anak laki-laki jadi korban aksi cabul dan sodomi yang dilakukan dengan modus belajar ilmu musik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Imraatul Hasanah, NIM 200210401033. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa pelaku yang melanggar hak. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan, dan poin pertama yaitu siapa pelaku. Pelaku dalam kasus predator anak di Kelapa Nunggal yang kami bahas ialah seseorang dengan inisial FCR yang berumur 23 tahun. FCR dikenal sebagai pemusik di kampung tersebut. Lalu poin kedua yaitu modus operandi dari pelaku. Pelaku kerap mengajak anak-anak untuk bermain musik di rumahnya dan mengajarkan mereka bagaimana cara untuk bermain musik. Para warga sekitar tidak menaruh curiga pada banyaknya anak-anak yang berada di rumah FCR karena di rumah FCR memang terdapat banyak alat musik. Lalu poin ketiga yaitu tertangkapnya pelaku. Pelaku tertangkap ketika korban dari pelaku menolak dan memberontak sehingga FCR terpaksa memukul pelaku hingga pipinya lebam. Saat pulang, korban menceritakan tentang kelakuan FCR sehingga membuat massa marah. Kemudian polisi pun datang dan membubarkan massa. Lalu pada hari Sabtu 27 Juni 2020, FCR diamankan di kediamannya, dan pada hari Minggu besoknya tanggal 28 Juni 2020, FCR dibawa ke markas Polres. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lavi. Perkenalkan, nama saya Lavi Afifah dengan NIM 200210205111. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak siapa yang dilanggar. Jadi, hak yang dilanggar di dalam kasus tersebut adalah siswa SMP, karena di dalam kasus tersebut tertuliskan bahwa anak-anak SMP tersebut memang sering berkumpul di rumah FCR atau si pelaku. Mungkin karena di rumah tersebut terdapat fasilitas alat musik. Jadi, korban dari FCR tersebut adalah siswa SMP tersebut, karena merekalah yang haknya dilanggar oleh si pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pelanggaran hak. Adapun hak yang dilanggar yaitu yang pertama, hak untuk bebas dari penyiksaan. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan. Tindakan yang dilakukan VCR telah merenggut hak korban untuk terbebas dari penyiksaan, karena VCR telah melakukan penyiksaan terhadap korban, sehingga korban kehilangan haknya untuk bebas dari penyiksaan. Yang kedua yaitu hak untuk bebas dari perbuatan yang merendahkan. Perbuatan bejat yang dilakukan VCR telah merenggut hak korban untuk terbebas dari perbuatan yang merendahkan, sehingga korban kehilangan haknya untuk terbebas dari perbuatan yang merendahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Patricia. Halo, perkenalkan, nama saya Patricia Priscilia Pandara Manapitupulu dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan solusi terhadap kasus predator di Kelapa Nunggal. Nah, yang pertama, menurut saya memberikan penyuluhan kepada anak. Nah, di sini
dengan memberitahu anak bahwa tidak boleh ada orang lain yang menyentuh mereka, terutama di bagian khusus dada, bibir, anus, dan alat kelamin. Yang kedua, mengajarkan anak tidak membuka baju di depan orang lain dan jangan mau diajak untuk berfoto dalam keadaan berpakaian tidak lengkap. Nah, poin yang kedua, menanamkan sikap Pancasilaisme. Yang dimaksud di sini agar anak terbiasa melakukan tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap anak. Maksudnya di sini meluangkan waktu khusus kepada anak untuk bertanya atau sambil mengobrol jika Anda sebagai orang tua curiga kepada anak. Yang kedua, jika Anda sebagai orang tua sibuk bekerja, ajak tetangga Anda untuk saling bekerja sama dalam mengawasi anak. Nah, yang terakhir, jika Anda curiga pelaku tersebut di lingkungan sekolah, juga bisa mengajak orang tua siswa lain untuk saling bekerja sama dalam mengawasi anak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.